Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang istiqamah menjalankan syariat beliau. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membaca kitab At-Tibyan karya Al-Imam An-Nawawi, kitab tentang adab sebagai penyempurna daripada semua aspek thalabul ilmi yang kita lakukan. Selain kita mempelajari ilmu-ilmu Allah Azza wa Jalla secara teori, Nah, kita juga belajar tentang adab-adab yang juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, terlebih sebagai seorang penuntut ilmu. Kita masih membaca pernyataan-pernyataan para ulama atau aqwal para ulama tentang adab yang pertama yang harus dipenuhi oleh orang yang berinteraksi dengan ilmu Allah Azza wa Jalla, baik sebagai pengajar ataupun sebagai orang yang belajar, atau bahasa kita baik itu muallim ataupun talib. Qaul selanjutnya yang kita baca atau nasihat selanjutnya yang kita ingin baca adalah berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa 'anil Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal 'amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Dari Al-Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tarkul amal, meninggalkan amal atau tidak mau beramal, li ajlin nas, karena manusia, adalah riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun, dan beramal karena manusia bisa termasuk kesyirikan. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhum, dan ikhlas itu apabila Allah memeliharamu atau menjagamu dari kedua hal tersebut. Nah, ini agak berat ini ya. Al-Imam Al-Iyad bin Fudail bin Iyad. Kita kenalan dulu sedikit dengan beliau.
Ya, imam besar ini. Beliau namanya Al-Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bishr Abu Ali At-Tamimi Al-Yarbu'i Al-Khurasani. Wulida fi Samarqand sanah 107 min al-Hijrah wa nasha'a bi di Abyur. Apa namanya? Nama daerahnya. Jadi Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bishr, kunyahnya Abu Ali. At-Tamimi Al-Yarbu'i Al-Khurasani. Jadi beliau orang Khurasan. Ya. Tapi asal sulalanya di Bani Tamim. Ya, Bani Tamim ini orang penduduk Arab, orang Arab, Bani Tamim. Tapi beliau pindah, lahir di Khurasan. Ya, kemungkinan besar orang tuanya hijrah atau keluarga beliau hijrah sampai Khurasan. Ya. Khurasan sekarang di Iran, ya. Bagian dari negara Iran. Beliau lahir tahun 107 Hijriah. Nah, dan ada yang unik dari beliau ini, kisah tentang taubat beliau. Rawa Ibnu Asakir bisanadihi anil Fadl bin Musa. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dengan sanad beliau sudah sampai ke Al-Fadl bin Musa. Ya. Qala kana al-Fudailu syatiran yaqta'u tariqa baina Abyur wa Sarkhas. Wa kana sababu taubatihi annahu ashiqa jariyatan fabainama huwa yartaqi al-judran ilaiha sami'a taliyan yatlu alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah qala ya rab qad ana faraja'a fa'awahu al-lail ila khirbatin fa idza fiha rafaqatun faqala ba'duhum nartahil wa qala qaumun hatta nusbiha fa inna Fudailan 'ala at-tariq yaqta'u 'alaina qala fa fakkartu wa qultu ana as'a bil laili fil ma'asi wa qaumun minal muslimin ha huna yakhafunani wa ma arallaha saqani ilaihim illa li artadi'a Allahumma inni qad tubtu ilaika wa ja'altu taubati mujawiratal baitil haram. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Fadl bin Musa mengatakan bahwa dulu Al-Fudail itu seorang syatir yaqta'u tariq. Seorang kriminal bahasa kita sekarang. Ya, seorang kriminal. Yaqta'u tariq. Beliau sering memotong jalan. Apa maksudnya memotong jalan? Ya, menghadang orang di jalan. Ya. Sering menghadang orang di jalan. Baina Abyud wa Sarkhas. Di daerah antara tempat beliau tinggal itu dan Sarkhas. Sarkhas ini juga bagian dari negeri Khurasan gitu ya. Ya. Dan sebab taubat beliau, ya, jadi taubat beliau ini punya kisah sangat unik. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir bahwa annahu ashiqa jariyatan. Beliau mencintai seorang gadis. Ya. Tapi ketika beliau mendatangi gadis ini, fabainama huwa yartaqil judran. Ya. Kalau dia mendatangi gadis ini, dia tidak berani lewat
pintu depan. Ya. Dia panjat tembok. Ya. Nah, mungkin orang karena dia dikenal dia orang yang begitu ya. Ya, mungkin orang tua perempuan itu tidak setuju. Ya. Siapa juga yang mau jadi mertuanya tukang hadang orang di jalan kan? Ya. Dan satu ketika dia memanjat tembok pagar wanita atau gadis tersebut seperti biasanya, tiba-tiba dia mendengar orang membaca ayat Al-Quran. Ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka khusyuk, patuh, dan tunduk lidzikrillah, untuk berzikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah ayat yang membuat kehidupan beliau berbalik 180 derajat. Jadi ayat ini mengena di sanubari beliau. Ya. Beliau terkena dengan hidayah dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu." Ya. Belumkah tiba saatnya orang-orang yang beriman itu khusyuk, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merasa terpukul dengan ayat ini. Ya, sudah sekian lama hidup ya, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak pernah berzikir kepada Allah. Ya, karena dunianya seperti itu. Dunia gelap bahasa kita sekarang. Ya. Maka ketika dia terpukul itu, dia mengatakan, "Ya Rabb, qad an." Wahai Tuhanku, sudah tiba waktunya. Ya. Jadi mulai dari situ dia sudah selesai ya Allah. Ya. Sudah ingat saya sekarang. Ya. Maka faraja'a. Maka dia pulang, tidak jadi dia mengapel. Ya. Tidak jadi dia menemui gadisnya itu. Dan ketika dia pulang, tentu tidak ada yang tahu dia di atas pagar, di tembok itu tidak ada yang tahu. Ya. Dia langsung turun dan pergi. Ya. Dan ketika dia pergi, ya, pulang, tengah malam, dia kemalaman di jalan. Nah, karena dia ini orang jalanan, dia tidak peduli mau sampai rumah atau tidak. Dimanapun dia ketemu malam, di situ dia tidur. Ya. Nah, orang jalanan, ya, tidak peduli dia. Maka dia pun kemalaman dan dia istirahat di sebuah khirbah. Ya, khirbah ini semacam goa kecil. Ya. Nah, begitu masuk ke situ, ternyata ada orang dalam. Ya. Ternyata ada orang di dalam itu. Nah. Dan di dalam itu bukan satu orang, ada sekelompok orang. Jadi dia tidak jadi masuk, ya, karena ada orang. Tapi dia dengar pembicaraan mereka dari tempatnya itu. Fa idza fihi rafaqatun faqala ba'dhum. Jadi mereka sementara berdiskusi ini. Ya. Jadi orang ini juga kemalaman di jalan. Mau pergi ke suatu tempat, ternyata kemalaman. Maka mereka menginap di tempat itu. Ternyata tempat itu memang tempat biasa Fudail bin Iyad menginap. Ya. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, ya, nartahil. Bagaimana kalau kita berangkat saja ini? Ya, sudah. Karena sudah sudah lama berjalan tentu, mumpung masih tidak terlalu malam. Ya. Maka yang lain mengatakan hatta nusbih. Fa inna Fudailan 'ala tariq yaqta'u 'alaina. Ya. Yang lain mengatakan jangan dulu. Menginap dulu kita orang di sini. Besok subuh saja kita berangkat. Ya. Supaya terang. Kenapa? Karena ini wilayah kekuasaannya Fudail. Ya.
Nanti jangan-jangan dia yaqta alaina thariq. Jangan-jangan dia hadang kita di jalan. Ya. Jadi lebih aman kita singgah saja dulu sini gitu. Ya. Mereka tidak tahu itu tempat menginapnya Fudail. Ya. Nah, ketika itu Fudail mengatakan fafakkartu wa qultu ana as'a bil laili fil ma'asi wa qaumun minal muslimina hahuna yakhafunani. Ya. Wa ma ara Allah saqani ilaihim illa li artadi'a. Allahumma inni qad tubtu ilaika wa ja'altu taubati mujawiratal baitil haram. Ya. Fudail mengatakan, maka saya pun berpikir. Ya. Tapi dia tidak ditahu oleh orang di dalam itu. Tapi dia dengar semua percakapan mereka. Intinya mereka takut di jalan itu, kalau mereka mau pergi malam-malam, ya, takut dihadang oleh Fudail bin Iyad. Fakultu, maka saya berkata dalam diri sendiri, kata beliau, ya, saya ini setiap malam melakukan kemaksiatan. Hadang orang, rampas orang punya harta, pokoknya macam-macam. Setiap malam. Sedangkan kaum muslimin yang ada di tempat ini takut kepadaku. Saking takutnya mereka tidak berani berjalan. Mereka tidak berani keluar dari goa itu. Dan untung mereka tidak tahu itu tempat menginapnya Fudail bin Iyad. Mungkin kalau mereka tahu, ya bisa jadi mereka takut juga di situ. Tapi itulah kata beliau, ya, wa ma arallaha saqani ilaihim illa li artadiya. Dan saya berkeyakinan bahwa Allah sengaja menuntun saya menemui mereka atau sampai ke tempat mereka ini atau mendengar percakapan mereka ini agar saya sadar. Jadi beliau menyangka atau beliau meyakini bahwa ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tadi, ya, ketika dia mau pergi ke rumah gadisnya, ya, tiba-tiba dia dengar orang membaca ayat. Ya, ayat teguran untuk dia. Ya, dia merasa ditegur. Ya. Kenapa selama ini tidak pernah zikir kepada Allah? Tidak pernah ingat Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah. Bahkan sebaliknya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Merampas harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Maka dia mengatakan ini memang aturan Allah ini. Wa ma ara Allah saqani ilaihim illa li artadi. Dan saya meyakini bahwa Allah menuntun saya untuk menemui orang-orang yang berbicara dan bercakap itu, ya, tujuannya untuk saya sadar. Agar saya sadar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mengatakan, Allahumma inni qad tubtu. Ya Allah, mulai sekarang saya bertaubat. Wa ja'altu taubati mujawiratal baitil haram. Dan saya berniat untuk bertaubat dan untuk tinggal sebagai tetangganya Masjidil Haram. Jadi beliau meninggalkan tempat itu, meninggalkan area kekuasaannya itu. Ya. Nah, seperti orang yang di Bani Israel yang dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu, ya, yang membunuh 100 orang. Ya. Dia diajarkan untuk atau dinasihati oleh seorang yang alim untuk meninggalkan tempat tinggalnya itu. Karena selama masih berada di situ maka bisa jadi dia akan kembali ke dalam perbuatan yang lama. Maka Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu, ya, menyadari hal tersebut, dia bilang, saya harus tinggalkan ini tempat ini. Ya, tempat ini sudah jadi tempat yang tidak baik untuk saya. Ya. Maka dia mengatakan saya akan pergi ke Baitul Haram. Ya. Dia pergi ke Mekah. Ya. Dan disitulah beliau belajar, ya, bertaubat,
meninggalkan semua perbuatan-perbuatan lamanya, ya, yang penuh dengan kegelapan itu, ya. Dia pergi ke Mekah, tinggal di Baitul Haram, tinggal di Masjidil Haram, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian beliau diberikan petunjuk selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan pintu-pintu berkah oleh Allah Azza wa Jalla, pintu ilmu, ya, pintu pemahaman, ya, dan pintu-pintu kebaikan yang lain, ya, sehingga beliau berubah menjadi seorang imam, ya, yang sangat banyak menginspirasi kaum muslimin, baik pada masanya ataupun pada masa selanjutnya. Nah, ini kisah disebutkan oleh Ibnu Asakir, ya, dalam sanad yang beliau sampaikan tadi. Nah, inilah perhatikan kita sedikit tentang Fudail bin Iyad. Dan beliau kemudian belajar kepada para ulama besar seperti Imam Al-A'mash, beliau belajar kepada Al-Imam Ats-Tsauri, ya, Mansur ibn al-Mu'tamir, wa Hisham ibn Hassan, Sulaiman At-Taimi, wa Auf Al-Arabi, wa Husain bin Abdurrahman, wa Laits bin Abi Sulaim, wa Sulaiman bin Fayruz Asy-Syaibani, wa Auf bin Abi Jamilah Al-Arabi, wa Yahya bin Ubaidillah bin Muhib, wa Atha ibn Sa'id, wa ghairuhu. Ya. Jadi beliau belajar kepada imam-imam yang ada pada masanya. Di antaranya Imam Ats-Tsauri, ya, dan yang lain-lain. Kemudian beliau juga mengajari para imam yang lain. Artinya beliau setelah punya ilmu yang banyak, ya, beliau juga menjadi imam. Di antara orang yang menjadi murid beliau adalah Imam Ibnu Uyainah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ibnu Mubarak, dan Imam Al-Humaidi, Yahya Al-Qattan, wa Abdurrahman bin Mahdi, wa Qutaibah bin Sa'id, wa Bishr Al-Hafi. Jadi muridnya adalah para ulama-ulama besar juga. Ya. Di antara murid beliau yang terkenal, ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Ibnu Mubarak, ya, Abdullah bin Ibnu Mubarak. Ya, ini juga imam besar yang menjadi murid dari Imam Fudail bin Iyad, ya, radhiyallahu ta'ala. Kemudian beliau juga dipuji oleh para ulama. Berkata Ibnu Uyainah, murid beliau mengatakan, Fudail thiqatun wa kana yuqabbilu yadahu. Ya, Imam Ibnu Uyainah adalah seorang, beliau mengatakan Fudail thiqah. Ya. Imam Fudail adalah orang yang thiqah. Orang yang terpercaya. Artinya kalau dia meriwayatkan hadis, riwayatnya diterima. Wa kana yuqabbilu yadahu. Ya. Dan Imam Ibnu Uyainah ini kalau ketemu dengan Fudail bin Iyad, beliau mencium tangannya. Wa qala An-Nasa'i thiqatun ma'mun, rajulun salih. Ya. Berkata Imam An-Nasa'i bahwa Fudail adalah orang yang thiqah ma'mun. Ma'mun artinya orang yang bisa diamanahi, orang yang bisa dipercaya. Rajulun salih, beliau adalah orang yang saleh. Kemudian berkata murid beliau yang lain, Ibnu Mubarak. Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Ma baqi ala dhahril ardi indi afdal min Fudail bin Iyad." Ya. Beliau mengatakan tidak ada orang yang ada di muka bumi ini yang lebih afdal untuk saya selain Fudail bin Iyad. Ini karena gurunya, ya. Walaupun perkataan ini sedikit ada rasa-rasa subjektifnya sebagai seorang murid. Ya. Tapi beliau mengungkapkan keutamaan yang dimiliki oleh Fudail bin Iyad. Berkata Imam Az-Zahabi, Al-Imam Al-Qudwah As-Sabat, Syekhul Islam. Ya.
Berkata Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan bahwa Fudail adalah seorang imam qudwah. Ya, qudwah artinya teladan. As-sabat, ya, sabat artinya orang yang punya riwayat yang tidak riwayat yang terpercaya. Ya. Sabat itu artinya teguh. Ya. Riwayatnya tidak goyang. Ya. Artinya tidak mengandung unsur-unsur yang lain. Syekhul Islam. Ya. Begitu juga beliau dipanggil dengan julukan Syekhul Islam. Ya. Kemudian berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan thiqatun abidun imam. Jadi Fudail ini adalah seorang yang thiqah, abid, ahli ibadah, dan imam. Ya, imam dalam ilmu pengetahuan. Ya. Nah ini ucapan-ucapan para ulama yang menunjukkan kedudukan beliau di sisi para ulama. Sebagai seorang yang alim, yang murid-muridnya juga menjadi para ulama. Imam Syafi'i, Ibnu Mubarak, Yahya Al-Qattan, Qutaibah bin Sa'id, dan lainnya. Ini adalah imam-imam besar dalam sejarah kaum muslimin. Ya. Masih termasuk kepada generasi-generasi pendahulu kita, para salaf saleh. Nah, baik, apa yang dikatakan oleh beliau? Banyak perkataan Fudail bin Iyad yang dijadikan sebagai teladan oleh para ulama. Ya, banyak sekali kitab-kitab yang memuat perkataan-perkataan yang beliau ucapkan sebagai bentuk nasihat, ya, mau'izah, ya, yang beliau sampaikan baik secara lisan ataupun secara tulisan. Ya. Dari sekian banyak perkataan beliau, Al-Imam An-Nawawi mencantumkan kepada kita satu perkataan beliau dalam kitab At-Tibyan. Apa katanya? Tarkul amali li ajlin nasi riya'un. Ya. Meninggalkan amal karena manusia. Itu kategorinya riya. Bagaimana contohnya meninggalkan amal? Kita tidak mau beramal karena takut dikatakan ahli ibadah. Ya. Karena takut orang puji. Ya. Takut orang yang melihat kita ibadah itu nanti memuji-muji kita atau mengangkat kita dan lain sebagainya. Ya, sehingga kita merasa, kalau begitu ibadahku nanti bagaimana ya? Nah, itu kata beliau riya itu. Ya, jadi riya itu bukan hanya ketika kita ingin dilihat oleh orang. Kita ibadah ketika orang ada beribadah. Ya. Ternyata tidak beribadah karena dilihat orang pun riya. Ya. Nah ini. Dan wal amalu li ajlin nasi syirkun. Ya, kata beliau. Nah, sebaliknya kalau orang beramal karena manusia, itu masuknya syirik, kata beliau. Ya. Jadi meninggalkan amal karena orang adalah riya, beramal karena orang adalah syirik. Jadi dua-duanya salah menurut Imam Fudail bin Iyad. Yang benar bagaimana? Wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Dan yang benar adalah ibadah dengan ikhlas. Ibadah dan ikhlas itu artinya ketika kita beribadah karena Allah. Jadi kita beribadah karena Allah, dan kalau kita tinggalkan ibadah juga ya bukan dengan alasan manusia. Jadi gitu. Jadi meninggalkan ibadah karena alasan manusia bisa berbahaya. Dan beribadah karena alasan manusia juga berbahaya. Kata beliau, orang ikhlas itu tidak kedua-duanya. Ya. Tidak kedua-duanya. Ya. Tapi dia beribadah memang betul-betul karena Allah. Ya. Nah, seperti yang disebutkan oleh Imam Dhunnun sebelumnya itu. Istiwa'ul madah wa dzam minal ammah. Ya. Jadi orang yang ikhlas itu bagi dia tidak berpengaruh pujian ataupun celaan orang lain. Ya, kalau dia beribadah, ya beribadah.
Ya, dia beribadah karena Allah Azza wa Jalla. Jadi dia tidak takut dicela dan juga tidak peduli kalau dipuji. Ya, pokoknya dia beribadah. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Nah, begitu juga belajar. Ya. Belajar itu bukan karena dilihat orang atau bukan karena tidak dilihat orang. Ya. Ada orang yang tidak mau belajar karena apa? Ya, takut dikatakan pintar. Ya. Atau takut dikatakan sombong. Atau tidak mau. Ya. Tidak mau orang bilang, nanti sok pintar. Ya. Ketika dipuji baru satu kali dipuji dia bilang, orang bilang sok pintar saya. Kalau begitu saya belajar. Ya. Supaya biasa-biasa saja. Nah, ini tidak boleh. Ya. Karena belajar itu ibadah. Maka orang yang beribadah menurut Imam Fudail, dia tidak perlu menunggu penilaian dari orang. Ya. Tidak perlu menunggu komentar dari orang lain. Pokoknya dia melakukan saja. Dia lakukan saja itu ibadah. Dia tidak takut dicela oleh orang dan tidak jumawa atau tidak bangga ketika dipuji oleh orang. Karena kalau takut dicela, nah itu bisa jadi riya malah. Dan juga kalau dipuji, nah itu bisa jadi syirik. Nah, jadi kedua-duanya tidak dibolehkan. Kalau orang ikhlas itu ya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, seperti contoh yang kita sebutkan lalu. Seperti Khalid bin Walid. Ya, contoh yang real dalam sejarah kita. Ya, bahwa ketika beliau jadi panglima, beliau berjuang sebaik mungkin. Ya. Dan ketika diganti sebagai panglima dan jadi prajurit biasa juga berjuang juga sama baiknya. Jadi tidak ada bedanya antara dia jadi prajurit atau jadi panglima, perjuangannya sama-sama semangat. Ya. Karena dia berjuang karena Allah. Ya. Bukan karena jabatan, bukan karena status. Ya. Bukan juga karena ingin dipuji oleh Amirul Mukminin. Ya. Nah, bukan juga karena tidak ingin dibenci oleh Amirul Mukminin. Tidak. Ya. Jadi sama perjuangannya antara semua statusnya, semua kedudukannya, karena dia berjuang dengan nama Allah Azza wa Jalla dan untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini petunjuk dari Al-Imam Fudail bin Iyad. Ya, ketika kita belajar, maka memang betul-betul kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena belajar itu ibadah. Ya, belajar itu ibadah. Ya. Tidak peduli apakah ketika kita belajar orang anggap kita bagaimana? Anggap kita belajarnya itu tidak ada masa depan, ya. Apalagi kalau kita belajar Al-Qur'an, ya. Orang bilang nanti cuma jadi ustadz saja, pulang kampung mengaji. Ya. Jadi tidak perlu dengan komentar-komentar seperti itu. Orang belajar ya belajar. Ya. Dan memang orang belajar itu akan banyak dikomentari oleh orang lain. Nah, komentarnya antara dua, bisa berupa pujian, ya, bisa berupa celaan, atau bisa berupa sindiran, ya, sindiran-sindiran sinis, ya, yang artinya orang tidak menghargai dan lain sebagainya. Ya. Nah, belajar itu bukan karena ada orang yang menghargai atau karena ada orang yang tidak menghargai. Ya, belajar ya belajar. Tidak peduli ada orang komentar baik atau komentar buruk. Itu bukan urusan kita. Ya. Karena kalau kita menunggu komentar orang itu seperti kata Imam Fudail, kita bisa masuk di situ, terjebak. Ya, terjebak dengan komentar orang. Ya. Apalagi sekarang istilahnya ada komentar netizen. Ya. Yang semua dia tahu. Ya. Sampai yang kita tidak bikin dia tahu juga. Ya. Nah, itu tidak perlu seperti itu. Jadi kata beliau, wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhu. Ikhlas itu ya, kita tidak melakukan yang pertama atau tidak melakukan yang kedua. Ya. Ini nasihat dari beliau. Kemudian nasihat selanjutnya. Insyaallah kita selesaikan nasihat. Wa an Sahal At-Tustari rahimahullahu taala qala
nadhara al-aqyasu fi tafsir al-ikhlas falam yajidu ghaira hadha an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyati lillahi ta'ala wahdah la yumazijuhu syai'un la nafsun wala hawa wala din la nafs wala dunia ya la nafsun wala hawa wala dunia ya. Berkata Al-Imam Sahal At-Tustari ya, Sahal At-Tustari adalah orang yang berkata Ibnul Athir, beliau ini lahir di Tustar ya, Tustar itu sekarang bagian dari negara, ada yang mengatakan Turkmenistan ya, Turkmenistan. Beliau mengatakan nazar al-aqyasu fi tafsir al-ikhlas. Ya, orang-orang cerdik meneliti tentang tafsir ikhlas. Ya, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Maka mereka falam yajidu ghaira hadza. Ya, maka mereka tidak menemukan tafsir ikhlas yang paling pas kecuali apa? Kecuali apa yang beliau sebutkan ini. Pertama, antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah wala yumazijuhu syai'un la nafsun wala hawa wala dunia ya. Jadi tafsir ikhlas itu kata beliau, apabila gerakanmu atau diammu, kamu bergerak atau diam, fi sirrihi wa alaniyatihi, ketika sendirian atau di tempat umum, lillahi ta'ala. Semuanya untuk Allah dan karena Allah. La yumazijuhu syai'. Tidak dicampuri oleh segala sesuatu. Sesuatu pun. Baik la nafsun, tidak dicampuri oleh orang. Ya. Wala hawa, tidak dicampuri oleh hawa nafsu. Wala dunia. Dan juga tidak dunia. Artinya ketika kita bergerak atau beramal bukan karena orang, bukan karena hawa nafsu, bukan karena dunia. Begitu juga ketika kita tidak bergerak. Ketika kita diam juga bukan karena orang, bukan karena hawa nafsu, bukan karena dunia. Semuanya lillahi ta'ala. Baik sendiri ataupun di depan umum. Nah, ini yang dimaksud dengan ikhlas. Jadi memang betul-betul semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian nasihat selanjutnya, wa anis sirri as-Saqati rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, la ta'mal lin nasi syai'an wa la tatruk lahum syai'an wa la tughatti lahum syai'an wa la takshif lahum syai'an. Ya. As-Surri As-Saqati wafat tahun 253 Hijriah. Beliau mengatakan, jangan beramal untuk manusia dan jangan meninggalkan amal untuk mereka juga, untuk manusia. Wala tughatti lahum syai'an. Jangan menutupi sesuatu karena manusia. Wala takshif lahum syai'an. Jangan juga membuka sesuatu karena manusia. Ya. Jadi beramal, tidak beramal, membuka, menutup. Ya. Pokoknya gerak-gerik kita jangan sampai karena terobsesi mendapatkan komentar manusia. Ya. Mendapatkan komentar makhluk. Ya, baik yang negatif ataupun yang positif. Ya, jadi ketika beramal jangan sekali-sekali mengharapkan komentar orang. Ya. Kemudian yang kedua dari terakhir, ya. Wa anil Harits al-Muhasibi, ya, seorang tokoh juga, Harits al-Muhasibi, beliau ini sezaman dengan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Beliau mengatakan as-sadiq huwallazi la yubali walau kharaja an kulli qadarin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi
Wala yuhibbu ittila'an nas ala mathaqilidz dzarri min husni amali. Wala yakrahu ittila'an nas ala sayyi' min amali. Fa inna karahatahu lidzalika dalilun ala annahu yuhibbu ziyadata indahum wa laysa hadza min akhlaqis siddiqin. Ya, boleh mengatakan orang yang shadiq, ya, orang yang jujur, ikhlas adalah orang yang tidak peduli. Walaupun kharaja an kulli qadrin lahu fi qulubin nas. Orang yang tidak peduli walaupun di dalam pandangan mata manusia dia tidak dihargai. Ya. Dia tidak dihargai. Dia tidak peduli apakah dihargai atau tidak, dihormati atau tidak. Ya. Dipuji atau tidak. Ya. Min ajli salahi qalbihi. Ya. Untuk memperbaiki hatinya. Jadi yang dia pedulikan adalah hatinya sendiri atau amalnya sendiri. Dia senantiasa memperbaiki hatinya. Ya. Dia tidak bisa mengontrol pendapat orang. Ya. Jadi kalau dia beribadah, maka dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya untuk bertakarrub pada Allah saja. Ya. Tanpa mempedulikan komentar orang lain. Apakah komentar itu menghargai, komentar itu menjelekkan, mencela, dan lain sebagainya, dia tidak peduli. La yubali. Ya, dia tidak pedulikan itu. Yang penting saya beramal. Ya. Allah yang nilai. Orang nilai jelek atau tidak itu bukan urusan saya. Ya. Karena apa? Karena kita sebagai manusia tidak bisa mengontrol komentar orang. Ya. Nah, kata beliau, la yuhibbu ittila'an nas ala mathaqili dzarrin min husni amali. Dia tidak suka orang melihat amalnya walaupun sedikit. Wala yakrahu ittila'an nas ala sayyi' min amali. Dan dia juga tidak merasa benci kalau orang melihat keburukannya. Jadi dia melakukan kebaikan, dia tidak ingin dilihat oleh orang. Dan kalau dia melakukan keburukan, dia juga tidak takut dilihat orang. Artinya dia dia tidak menjadikan pandangan orang sebagai pijakannya atau sebagai tujuannya. Maka fa inna karahatahu lidzalik, ya, dalilun ala annahu yuhibbu ziyadah indahum. Walaysa hadza min akhlaqis siddiqin. Ya, karena orang kalau tidak ingin ditegur, ya, atau tidak ingin dilihat keburukannya oleh orang lain, atau tidak ingin dilihat kesalahannya oleh orang lain, dia merasa benar terus. Ya. Kalau dia benar dan dia dipuji orang, dia merasa bangga. Tapi kalau dia salah, dinasihati orang, dia merasa tidak suka dia. Ya. Artinya orang lain tahu dia punya kelemahan. Ya. Dan itu ketika dinasihati menunjukkan bahwa dia mendapatkan nilai negatif dari orang lain, dia tidak suka. Ya. Kenapa kata beliau? Karena orang yang tidak mau diluruskan, ya, kesalahannya, orang yang tidak mau ditegur kesalahannya, itu sama dengan orang yang mencintai az-ziyadah, ya, mencintai pujian. Ya. Jadi orang yang tidak mau ditegur, orang yang tidak mau dinasihati, nah itu sama dengan orang yang beramal itu mencintai pujian orang lain. Ya, sehingga kalau ada orang yang nasihati, dia merasa orang yang nasihati itu yang salah. Ya. Nah, ini kata beliau bukan orang siddiq, ya. Ya, orang siddiq itu adalah orang yang ketika dia salah dan orang lihat kemudian dinasihati, dia terima. Ya, itu artinya apa tadi? Wala yakrau ittila'an nas 'ala sayyi' min amali. Ya. Jadi kalau ada orang menasihati ketika dia melakukan kesalahan itu, dia tidak benci. Ya. Bahkan dia bersyukur karena sudah dinasihati, sudah diluruskan. Ya. Tapi kalau ada orang yang tidak mau diluruskan ketika salah, itu sama kata beliau, itu berarti dia ingin dipuji terus.
Ya. Dan orang yang ingin dipuji terus berarti bukan orang siddiq, bukan orang yang jujur. Ya. Kemudian yang terakhir, wa qala ghairu an ghairihi idza talabta Allah ta'ala bis-sidqi a'taka Allahu mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaib dunya wal akhirah. Ya. Berkata imam yang lain atau tokoh yang lain, tidak disebutkan namanya di sini, dia mengatakan bahwa apabila engkau meminta kepada Allah dengan sidq, dengan jujur, apabila kita memohon kepada Allah dengan sejujur-jujurnya, seikhlas-ikhlasnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu cermin. Ya. Yang dengan cermin itu kamu melihat segala sesuatu, tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Ya. Dengan cermin itu kita bisa melihat segala sesuatu yang membuat kita mendapatkan atau melihat keajaiban di dunia dan keajaiban di akhirat. Ya, artinya kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas, Allah akan memberikan kepada kita basirah. Ya. Basirah itu kemampuan kita untuk mencerna apakah ini benar atau salah. Ya. Kemampuan kita untuk memperhatikan masalah, kemampuan kita untuk menimbang masalah, ya. Sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Nah inilah perkataan-perkataan para ulama yang menjadi tambahan atau penjelasan dari ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan wa aqawilus salaf fi hadza katsiratun asyarna ila hadhil ahrufi minha tanbihan al-matlub. Dan perkataan para salaf tentang keikhlasan dalam beramal, kata beliau ini sangat banyak. Ya, kita cantumkan di sini beberapa contoh saja, ya, sebagai tanbihan lil matlub. Nah, sebagai bagian dari apa yang ingin kita ketahui. Wa qad dzakartu jumalan min dzalika ma syarihha fi awal syarh muhadzab wa dhammamtu ilaiha min adabil muallimi wal muta'allim wal faqih wal mutafaqih ma la yastaghni anhu talibul ilmi. Ya. Dan saya sudah menjelaskan panjang lebar atau mencantumkan lebih banyak lagi tentang perkataan-perkataan para ulama tentang ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala dalam kitab beliau Syarhul Muhadzab. Ya, kitab fikih yang cukup besar, ya, sekian jilid, ya, banyaknya. Ada yang puluhan jilid, ada yang belasan jilid. Ya. Ya. Dan saya mencantumkan di tempat tersebut atau di kitab tersebut, kata beliau, adab-adab mu'allim, adab orang yang mengajar, adab al-muta'allim, orang yang belajar, al-faqih, wal-mutafaqih. Ya. Orang yang mau jadi orang faqih, dan orang yang faqih juga punya adab-adab. Ma la yastaghni anhu talibul ilm. Ya. Yang sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Jadi kalau mau baca lebih banyak, ya, silakan baca di kitab beliau yang lebih besar, Syarhul Muhadzab. Ya, sedangkan kitab yang di depan kita ini memang beliau sudah sebutkan bahwa tidak mencantumkan semua hal. Ya. Yang penting ada inti-intinya. Ya, karena memang keinginannya supaya dia jadi kitab yang ringkas, yang bisa dibaca dan bisa dihafalkan oleh para thalabul ilmi dengan mudah. Demikian pelajaran kita. Dengan demikian sifat yang pertama ya sudah kita selesaikan, yaitu sifat ikhlas. Ya. Insyaallah kita lanjutkan dengan sifat-sifat selanjutnya, dan ini yang menjadi inti dari kitab ini, yaitu tentang adab-adab orang yang belajar dan orang yang mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.